Jadi pekerjaannya di sawah. Saya ingin tahu bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan di dalam pertanian itu yang sudah dikerjakan katanya apa meningkatkan produksi pangan. Ternyata Pak, ternyata nihil semua ini Pak anggota DPRD. Pertama Pak, masalah air. Mana Pak Jimron? Siap. Kesehatan sehingga biasa ngariung mungkulung di bumi Simpuri dina raraga reses anggota dewan di Kabupaten Karawang komisi 1 selaku anggota dewan membidangi ke pemerintahan berarti alhamdulillah dina dinten ieu parantos tiasa hadir Jimron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tentunya bagi kita semua yang semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang mewakili pemerintahan Desa Kalijati, yang insya Allah juga hadir tengah-tengah kita. Waalaikumsalam, mangga. Yang saya hormati, saya banggakan juga mungkin dari pemerintahan, yang mungkin juga ada anggota BPD, ya, anggota BPD di Desa Kalijati, kemudian juga anggotanya perangkat dan aparatur pemerintahan Desa Kalijati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh tani juga yang alhamdulillah hadir, yang memang sengaja kami undang untuk bisa bersilaturahmi secara langsung, secara khusus dengan saya yang mewakili masyarakat di 5 kecamatan. Kemudian saya mewakili secara khusus di Dapil 5, umumnya di 6 dapil. Pribados Kelersan, ya, linggih di Babakan Maja. Awal karir politik itu di Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja. Ngawulang tahun 80, dugi ka warsih tahun 2000. Itu perjalanan awal karir politik abdi, masuk 98 di salah satu partai, alhamdulillah janten salah sawios anggota dewan. Itu tahun 98, 99 dugi ka tahun 2004. Lepas dari anggota dewan, satu periode abdi di konsultan pertanian, aprak-aprakan Kang Haji, ya, aprak-aprakan.
Ya namanya konsultan pertanian kan bukan di kantor. Ya artinya kita ke lapangan. Alhamdulillah ya abdi di Percanten itu membawa salah satu jenis produk pupuk Kang Haji. Mungkin Kang Haji lah Bapak mengenal nama Rabok Indonesia. Ya. Rabok Indonesia itu pupuk organik. Nah, abdi di Percanten membawa produk itu untuk suar Kang Haji, sanes kintalan, sanes tonan. Di pasien itu 10 kilo. 2 kilo ku abi diuji, ya, 8 kilo ku abi dicandak itu ke Garut. Karena sasaran abdi waktu itu sanes petani padi, tapi petani sayuran. Itu di hortikultura, itu di daerah Garut Cikajang. Nah, alhamdulillah perjalanan itu selama 2 tahun, ya aprak-aprakan lah, pakai sendal jepit segala macam, karena kan ke gunung piraku orang gayaan kan itu. Sekarang ini kan ketemu sarang petani itu sanes sartosna di rumah, nah sanes di rumah makan Kanji ya, tapi di kebon. Nah itulah habis sering sharing, sering ngobrol. Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan itu anu ngawitan pesen puluhan kilo sampai kintal sampai ton. Itu perjalanan selama 2 tahun di situ abdi. Kemudian tahun 2007 ya, tahun 2007 abdi disuunkeun ngelola di yayasan, abdi mengelola yayasan 1 tahun di pesantren. Nah, di jeda itulah abdi harus menjadi salah satu pengurus partai lagi ya. Dan abdi masuk di Partai Gerindra. Nah, kepercayaan ini anu ku abdi di Cepeng jadi pengurus di tingkat kabupaten. Nah, sampai sekarang saya tidak ada apa-apanya, abdi teu tiasa naon, tidak akan besar nama saya saupamina henteu aya masyarakat, tidak ada pengurus anu ngadukung abdi untuk jadi anggota dewan. Ini yang ketiga kalinya. Tahun 2008, 2014, 2014, 2019, dan 2019 sekarang. Perjalanan ini sampai insya Allah sampai tahun 2024. Dan saya masih tetap diminta. Ya, tetap diminta calon kembali di Dapil 5. Nah, ayeuna sanes karena abdi mau mencalonkan, ini tugas kantor, tugas undang-undang kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 terkait harus dilaksanakannya reses. Reses ini diberikan kepada seluruh anggota dewan. Janten upami ayeuna Bapak rekan-rekan bade silaturahmi ke anggota dewan di kantor saminggu ayeuna moal araya Pak. Itu sadaya nuju aya di lapangan. Pasti ketemu kegiatan sapertos abdi kieu. Nah, sanes aprak-aprakan ya, tapi lebat ke masyarakat, ke konstituen, baik itu langsung sapertos abdi atanapi ke pemerintahan di desa. Tujuanna naon? Ku abdi diusulkeun kamari di badan musyawarah, margi sistem pemerintahan ayeuna itu sistemnya usulan kegiatan itu kedah didaftar, kedah diusulkan 1 tahun sebelumnya. Henteu tiasa ngusulkeun pembangunan itu instan, henteu tiasa ngadadak. Naon wae, janten kedah 1 tahun, sateasan pelaksanaan itu kedah diusulkan 1 tahun sebelumnya gitu Haji. Sareng deui kegiatan-kegiatan sanes wae naon namanya di bidang-bidang infrastruktur tapi termasuk juga ekonomi. Nah, kalaresan abdi disuunkeun ti partai itu ngawakilan ditugaskeun ti partai itu di komisi hiji di bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan pertanian Universitas Winaya Mukti. Alhamdulillah beriringan 2 tahun dia abdi masuk juga di Fakultas Pemerintahan itu tos rengse. Nah, kantun wisuda anu ieu insyaallah majeng mungkin berbarengan gitu. Nah, sanes abdi songong ngambil kuliah 2 sanes. Abdi ngadorong kapun anak supados semangat. Gitu. Janten sanes seueur artos nya. Karena abdi ingin menyemangati putra-putra abdi, oge kolega-kolega abdi
ya perjalanan seperti ini. Karena non margina kanji upami ku urang dicariosan mah rada susah, agak sulit. Tapi dengan perlakuan insya Allah mungkin kan itu. Nah, habis serangkang Haji Imron itu di KTNA, di HKTI, di Komisi Penyuluhan tos sana 1 tahun 2 tahun. Karesan abdi ge diamanai kumantena itu jantan Ketua Komisi Penyuluh Pertanian Kabupaten Karawang. Walaupun ini undang-undang lah dan keberpihakan pemerintah kaitan dengan kondisi hari ini sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Nah, perjalanan itu yang sering abdi menceritakan, ku abdi digambarkan kaitan dengan perekonomian Kabupaten Karawang secara khusus pertanian. Ini pertanian secara umum. Kadang-kadang kan masyarakat mengenal tahu pertanian itu lamun petani kasawah eta merenang pertanian. Padahal pertanian itu bukan hanya di sawah. Namanya pertanian itu ada anggota dewan tidak terbatas. Anggota dewan itu tidak terbatas karena abdi di bidang pemerintahan anu dicaritakeun teh ngan abdi saja kependudukan. Ngan cerita misalnya masalah pertanahan, hanya cerita masalah perizinan, semua hal. Abdi sering masihan naon namanya teh gambaran ke rekan-rekan yang mencalonkan inti di politik, inti jadi anggota dewan cuma satu. Jangan pernah meninggalkan rapat ketika pemerintah mengusulkan program. Naon margina, moal tiasa nyarios ketemu sareng masyarakat, moal tiasa nyarios ayeuna ke pemerintahan saupamina anggota dewan meninggalkan ketika pemerintah memberikan program. Mungkin cerita anggota dewan itu, ayeuna mah anggota dewan bisa ngusulkan jalan, bisa ngusulkan pembangunan, ya, bisa ngusulkan misalnya gedung dan sebagainya. Kan komplek kan, komplek. Ya. Jadi hari ini Kabupaten Karawang ini perjalanan ini 2 bulan ini keuangan kita memang masih kecil kan, masih kecil. Itu nembe di 5.321 miliar. Ya. 5.321 miliar itu terbagi habis di 11 bagian di Setda, ada 32 dinas, ada 12 kelurahan, ada 297 desa, kemudian ada 30 kecamatan. Dinas, ada dinas pertanian, ada pendidikan, kesehatan, sareng sajabina. Ya termasuk anggota dewan, lembaga di sekretariat dewan, itulah uang-uang itu masuk di situ. Sehingga habislah uang di 5.321 miliar. Nah, ono sih kegiatannya, ya di bidang pendidikan, ya pendidikan kanji. Baik itu infrastruktur, gedung dan sebagainya. Di dinas kesehatan, cerita kesehatan, termasuk juga ya ada bagian untuk membantu masyarakat di bidang obat-obatan, termasuk juga bagian pemberdayaan ekonominya ada di dalamnya, termasuk juga di desa dan sebagainya. Nah itu. Nah dari jumlah penduduk Kabupaten Karawang hari ini berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 itu ada 2.400.000, ya 2.400.000. Nah kalau dihitung, kalau misalnya kita hitung fiskal uang, apakah Kabupaten Karawang itu termasuk kabupaten yang kaya? Ya tinggal dibagi 5.321 miliar dibagi jumlah jiwa 2,4 juta. Nah itu yang nanti akan terlihat apakah Kabupaten Karawang itu termasuk kabupaten yang sejahtera, kabupaten yang kaya, itu hitungannya. Nah
Abdi masih tetap optimis. Hari ini Kabupaten Karawang berdasarkan kesepakatan bahwa APBD Kabupaten Karawang itu tadi 5.321 miliar. Nah, 1,7-nya adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang. Tinu naon wae dari 11 jenis pajak. Ada PBB ya. Ada juga pajak parkir, ada pajak hotel restoran, kemudian pajak sarang burung walet, kemudian pajak air bawah tanah dan sebagainya. Nah itu 11 jenis pajak, kemudian ditambah dengan retribusi. Ada retribusi parkir, ada retribusi perizinan, sarang sejabina. Nah itu yang dihimpun, dikumpulkan, termasuk juga bantuan bagi hasil ya dari provinsi yang masuk ke Kabupaten Karawang. Nah itu. Terus naon wae anu katarima ku petani. Ya di antara inilah sarana Kang Haji. Ya, ini sarana. Sarana itu ada dua. Ada sarana yang dibangun oleh pemerintah pusat, ada yang dibangun oleh provinsi, dan ada yang dibangun oleh kabupaten. Petani hari ini ada yang tertawa, ada yang juga yang nangis kan tuh Kang Haji ya. Tertawanya karena biasana meureun 300.000, 350.000 sakintal ayeuna 600, 700.000. Leres teh Pak? Ya, itunya. Tapi si Abdi hati-hati ini. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Dengan kenaikan harga gabah, maka akan diikuti dengan harga beras. Lamun rendemen beras diurang di Karawang dari 1 kintal itu 50.000, lamun harga 600.000 terus kauji kurang. Itu harga beas pasti sakilo teh merenang lamun plus minus nah henteu ngambil bati itu 12.000 jatuhnya les kan. Itu jatuhnya 12.000. Lamun ayeuna hayang ngabatian hayang bati kan merenang operasional sagarupina harus di atas 12.000 per kilo. Lamun ayeuna di liter ya antara 8 sampai dengan 10.000 per liter. Bahkan mungkin lebih. Itulah yang ingin Abi sampaikan harus seperti apa nih solusi kita kaitan dengan perekonomian secara khusus itu di bidang pertanian. Lebih sedih lagi lamun ka Cirejag, lamun ka Situdam, ka Barubug, Kang Haji. Abdi naros. Saleresna di desa-desa ieu sabaraha jumlah areal pertanian. Aya anu 300 hektar, aya anu 250 hektar, aya anu 400 hektar. Ieu dimiliki oleh berapa orang? Di Cirejag 300 hektar dimilikinya oleh masyarakat di sekitar itu ada 250 orang. Nah, beda deh di Tanjung Kang Haji. Itu 500 hektar dimiliki oleh 15 orang Kang Haji. Kan itu ya. Nah, inilah yang akan nanti memperlihatkan data-data konkret kalau masyarakat Kabupaten Karawang ini beragam. Ini beragam. Dalam arti beragam muncul nanti cerita kalau Karawang itu salah satu kabupaten di Indonesia yang termasuk Karawang masyarakat miskin ekstrim. Di mana sih ngambilnya? Contoh pami gambaran Abdi. Ya gambaran Abdi ieu mah hanya analisa Abdi, kajian Abdi secara realistis lah gitunya. Ku kasap mata wungkul Abdi belum ke sisi-sisi yang lain. Baru ini di hitungan jumlah penduduk kemudian dengan kepemilikan lahan. Upama di Cirejag ayeuna seorang masyarakat, seorang petani hanya memiliki 1 hektar lebih. Produksi padi 1 hektar itu ini kan tidak beranjak di 6-7 ton kan Haji? Kan tidak beranjak di situ. Nah, kalau misalnya di 6 ton, hitungan ini standar 6 ton, kalau misalnya 1 hektar itu biayanya sampai 7 juta, 7 juta setengah, berarti kalau di harga yang cukup saja di standar 500.000, berarti ini 30 juta kan Haji? 30 juta ini diambil dengan biaya produksi 7,5 juta. Berarti sisa 22.500.000. 22.500.000 dibagi 4 bulan, tong 5 bulan bisik leutik teuing. Kan itunya Haji.
itu rentetan-rentetan perjalanan abdi di Dewan ya untuk berpihak ini kepada masyarakat terkait di bidang perekonomian. Tinggal pemerintah ini serius dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah disepakati antara kami di DPRD ini dengan pemerintah daerah. Terus naon deui kegiatan abdi? Ya abdi harus berpikir tidak akan bisa membangun kalau tidak ada uang. Maka abdi tetap ditempatkan di badan anggaran. Hampir ya perjalanan 18 tahun abdi tidak tergeser itu di badan anggaran karena abdi harus berpikir bagaimana cari uang untuk membantu pemerintah. Itu perjalanan abdi. Nah, alhamdulillah jadi hari ini abdi masih ditempatkan di situ, perjalanan karir politik seperti tadi ya. Sebenarnya alhamdulillah nih perjalanan 4 periode itu kadang-kadang Kak Haji bawa Pak izin. Kawan itu coba nyalon ke provinsinya hayu siap. Kan itunya asal orang partainya merna nyalonkan. Aiko orang partainya dicalonkan di dia nya ka dia pan gitu Kang Sup. Ya. Karena itu mah tugas partai abdi. Nah, itu Pak perjalanan. Itu perjalanan abdi dalam konteks karir politik. Jadi abdi bukan hanya berpolitik praktis hanya di Dewan itu hanya cerita lain-lain ya termasuk punten ya cerita Amil, ya cerita PSM, cerita yatim piatu, cerita RT RW BPD Linmas itu punten ya. Awalnya itu bukan usulan dari pemerintah, bukan usulan dari bupati, bukan. Itu usulan dari kami. Ya. Hanya setelah ini disepakati, jadilah program pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Di antaranya ya kami yang mengesahkan. Awalnya jarang pemerintah yang mau bagi-bagi uang, memperhatikan. Tahun 2009, 2010 abdi mengusulkan insentif RT RW BPD Linmas. Kemudian tahun 2000 sebelumnya mengusulkan untuk Ustadz Ustazah, kemudian Amil dan sebagainya. Itu perjalanan inovatif, kreatif di DPRD. Jadi orang membahas anggaran itu bukan semata-mata hanya usulan dari pemerintah daerah kemudian dibahas selesai, enggak seperti itu. Jadi ini yang harus ada dorongan. Nah, Abi masih optimis kalau misalnya pemerintah daerah itu sampai PAD ini di angka 2 triliun. Ya, atau bahkan Abi lebih dari itu. Kok bisa di angka 2 triliun? Ya kita lihat potensi. Masyarakat Karawang ini semakin tambah. Pembangunan perumahan semakin tambah. Ya, tapi Abi sering menyampaikan, hapunten bukan dia karena Abi ada di hadapan Bapak, ya, perhatikan petani. Perhatikan sarana untuk bertani. Perhatikan fasilitas untuk pertanian. Karena apa? Karena sisi ekonomi lebih penting. Diawali dengan ekonomi, kita bisa menyekolahkan anak, kita bisa sehat, karena ada kemampuan ekonomi. Tapi kalau misalnya ini miskin, maka itulah kondisi. Itu gambaran-gambaran konkret. Nah, sonten iya, mangga Abi nuhunkeun masukan, atau napi ada pertanyaan, atau napi yang lain, mangga persilahkan. Ada bahan yang tidak bisa dipecahkan di Kabupaten Karawang, yang tidak bisa ini menjadikan kebijakan pemerintah Kabupaten Karawang, maka ini akan saya bawa ke yang lebih tinggi. Ya, itu tentunya ke rekan-rekan Abi yang ada di Partai Gerindra di Senayan. Ke praksi Gerindra ini harus dibawa. Ya. Contoh lain, tahun 2012. BPJS itu baru 278.000. Ketika Bu Putisari anggota Dewan di pusat, Nabi mengusulkan itu 650.000. Alhamdulillah. Kepesertaan BPJS di Kabupaten Karawang 1 tahun berikutnya sampai di 980.000. Nah itu ya usulan. Jadi inilah usulan-usulan yang harus dilakukan. Jadi itu ya Bapak khususnya para tokoh tani, Pak Haji, yang lainnya ya kaitan dengan pertanian ini.
Nah, nanti sisi lain, ya, Abdi berharap ini sebelum nanti ada pertanyaan, ya, banyak siap. bahwa cerita petani itu kan ada panca usaha tani, ada sabta usaha tani ya. Itu ya. Kalau panca usaha tani dari mulai mana sampai mana berarti ada 5 kriteria. Kalau sabta usaha tani berarti dari 1 ini sampai dengan 7. Nah, Abdi berharap ya. Dengan potensi Kabupaten Karawang, ada 1.700 perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Dan ini perusahaan besar semua. Mereka sudah menggunakan teknologi. Ya. Ini akan timbul permasalahan, ya lamun budak anu ti Karawang mampu enggak untuk bekerja di kita kan? Karena dengan teknologi tadi. Nah, ini salah satu yang harus juga menjadikan fokus pemerintah daerah dalam memecahkan pengangguran yang setiap tahun ini akan bertambah. Pertambahannya ini sudah di standar. Di setiap tahun itu tidak kurang dari 30 sampai 32 ribu anak-anak yang sekolah di tingkat SLA dari aliyah, SMA, SMK itu di angka 30 sampai 32 ribu. Kalau misalnya 25% atau 30% ini yang melanjutkan atau juga mungkin yang keluar, maka masih tersisa 70%. Kalau 70% kali 30 ribu saja itu masih tersisa 21 ribu itu mencari pekerjaan. Sementara serapan angkatan kerja di Karawang itu kirang kaji sedikit, kan masalah. Nah inilah yang perlu ada pemecahan dari pemerintah daerah, kemudian bahwa Pak jangan lelah untuk memberikan informasi kepada anak-anak muda, ya jadilah petani. Walaupun jujur Kang Usup nih, kunaon arembung jadi petani. Kan? Iji teboga sawah. Padahal teboga sawah ge lamun kreatif mah bisa di polybag. Kan itunya, itu bisa di polybag. Ya, bisa bikin kreatif, merenang naon sebut nanti hidroponik kan itu. Tapi perlu waktu. Lamun aya sawah rata-rata misalnya aya anu 100 hari, 120 hari perlu waktu karek menang duitnya kan gitu ngejajak. Berarti 4 bulan karek menang duit. Aya nu leuwih deukeut misalnya naon? Misalnya kangkung. Ya. Kangkung itu mungkin dalam hitungan ini setengah bulan 20 hari geus ngahasilkeun kangkung, tapi 20 hari, 3 minggu. Tapi lamun ayeuna jadi ojek dalam hitungan menit, hitungan jam jadi duit ya lamun aya penumpang. 50.000 cukup. Nah, ini pergeseran pemikiran terkait dengan bidang pertanian tadi. Nah, solusinya seperti apa? Ya bakal jadi pertanyaan sebenarnya. Ya, ku abi terus kagambar kan Ji. Ya, ieu bakal jadi pertanyaan. Ieu kudu kumaha atuh petani teh? Ya. Nah, sebelum ini pertanyaan nanti hadir, ya abdi harus menyampaikan solusi. Jadilah petani hari ini jadi pengusaha. Oh, di sini ada kelompok tani, ada gapoktan. Oh, perusahaan udah banyak. Ulah dijual gabah kanu sejen, jadilah perusahaan, orang jadi pengusaha beras di Karawang. Itu. Nah, iya anu ku abdi sering Kang Haji, ya, ku abdi disampaikan ke Bupati, Bu, Ampura. Lamun petani di Karawang, santang tuh APBD Karawang ini di angka ini. Gitu kan Haji. Bahkan APBD Karawang 5.321 miliar, lamun dihitung benar hari ini kalah oleh pendapatan satu komoditas pertanian, tinu naon, tinu sawah. Ya, catatan, ini catatan. Ya.
ya rada panjang ya Kang Haji. Soalnya lamun teu panjang teu kieu nya. Nah, engkana putus. Kan itu. Nah, kan saparo-saparo. Lamun dihitung misalnya aya 100 hektar atau 120 hektar, kok bisa sakit ya? Padahal luasanana geus beda. Ya ceritanya, laporan dari dinas kan seperti itu Kang Haji. Antara 100.000 hektar sampai dengan 120.000 hektar. Rata-rata setiap tahun itu tidak kurang dari 1 juta ton. Kalau 1 juta ton, rata-rata hari ini, nih kalau hari ini, misalnya 600.000 per kuintal, maka berapa triliun Pang RT Broto? Berapa ayo? 600.000 kali 1 juta ton. 6 triliun ya? 6 triliun. Laras 6 triliun. APBD orang sabaraha Kang Haji? Hanya 5 triliun. Itu. Tah, kunaon abdi sok radaanan kesel ka pemerintah gitu nya. Lain pemerintahan, namun pemerintahan termasuk abdi. Gitu nya. Lamun pemerintah meureun jajaran bupati. Itu. Kunaon abdi sok rada kesel, perhatikan harga 500.000 geus 5 triliun. APBD Karawang karek 5 triliun 321. Anggap lamun harga nu ayeuna 600.000, berarti geus 6 triliun. Eleh ta APBD Karawang. Nah maksud abdi ke situ. Sok atuh berjibaku babarengan jeung dewan, kumaha carana? Bisa meureun upaya ke provinsi sarana usaha taninya, baik itu saluran tersier ataukah yang lainnya, termasuk juga dengan perusahaan. Kalau ada bagian untuk membangun perekonomian, kunaon sih diarantepkeun kan itu. Ya termasuk juga ke kementerian, ya subsidi, cerita lain-lain. Ya abdi tahu persis lah. Sebenarnya petani itu menjerit, sakit. Ya. Tapi rek kumaha deui Kang Broto? Ya. Rek kumaha deui nya ayeuna kasabna aya di tani di sawah, kajen rugi kumaha oge balik di kasawah, balik di kasawah. Leres Haji. Itu karena udah kasab. Beda jeung Kang Broto. Nah, bisa jalan kadi lamun petani memang kadinya. Kantorna di sawah, beda jeung abdi ya. Paling abdi ka kantor kadi itu kan itu. Beda dengan petani. Nah, itu pointen ya. Bapak, sadayana rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, mangga ya abdi terbuka bukan hanya cerita ekonomi, bukan hanya cerita pembangunan, mungkin juga termasuk yang lain dalam konteksnya untuk ngebangun masing-masing daerahnya ya, karena abdi yakin anu hadir ayeuna sanes wae ti Desa Kalijati tapi tersebar mungkin wae aya ti Banyusari, tersebar di 14 Desa Jatisari termasuk yang lain. Sakitu painten samentawis di akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik itu tentang anggaran, belum tentang kepemerintahan, sangat paham Kang. Sehingga yang hadir ini bukan cerita mau nyalon kan, sebagian kan hanya cerita. Kalau Pak Haji ini sudah tahu. Terima kasih Pak Haji. Kemudian terima kasih Kang sudah hadir. Ini dari Sekjen KTNA. Alhamdulillah. Kalau saya bendaharanya, ini sekjennya Pak. Luar biasa. Ampun dong, kok anak buahnya nih. Ini sebetulnya Pak Haji juga sebagai apa sih dewan. Pak Haji ini dewan di KTNA-nya sebetulnya. Dewan. Apa aja? Oke, terima kasih. Jadi sehingga kaitan dengan pertanian, mohon maaf Pak Haji ini sangat aktif ya. Ketika kami ada kegiatan, ketika ada permasalahan, ya Pak Haji ya yang menjawab tentang pertanian, karena dia tahu benar. Mulai dari sekolah pertanian tadi ceritakan sampai isinya pertanian, ya cuman nasibnya emang lagi bagus Pak Haji itu. Alhamdulillah. Semoga terus baik Pak Haji. Amin. Amin. Tadi sudah ceritakan sama Pak Haji, silakan untuk teman-teman yang menyampaikan banyak hal ya tentunya di masyarakat. Silakan dibuka pertanyaan-pertanyaan. Mangga, Silakan Pak. Ayo, selagi ini Pak Haji ayah di Payung Surah. Terima kasih. Sok Kang. Ayo bos, silakan bos. Ini petani juga ini Pak. Alhamdulillah. Oman nih. Mangga. Kesempatan ya, Apakah terjadi kesulitan pupuk bersubsidi? Nah, itu pertanyaan.
dalam 1 hektar itu kasih berapa? Ini bukan beli, ini bantuan pas 1 liter subsidi untuk pertanian. Walaupun anggarannya sudah besar ya kecilnya, kami minta subsidi untuk pertanian obat. Banyak pertanyaan saya yang Waalaikumsalam. Budak mah gitunya terbaula sabau teh menang paling 1 ton. 1,5 ton. Nah, itu bareto. Tahun berapa? Itu tahun 59 ya. 59. Begitu ngocor cai ya datang Ye Soeharto. Nah, dianggarkeun di petani padi-padi palawija ya untuk petani. Sabaraha eta orea pupuk sabaraha ton sabau silahkan. Jadi akhirnya menang ngebengkak sabau teh menang sabaraha aya 5 ton. Tak kunaon ayeuna kamari atau ayeuna hese tak pupuk. Tah eta patani mah teu nyaho triliun, teu nyaho miliar, anu jelas mah patani mah begitu ayeuna patani ngabutuhkeun pupuk kudu aya. Tah geus aya eta sok sabau sabaraha. Entong sabau ayeuna dibere 1/2 kintal, anu 1 hektar dibere 1/2 kintal tah eta. Jadi anu sabau kudu maksimum misalnya 4 ton sabau teh berarti 4 kintal. Nah itu masalah pertanian. Nu kaduana ieu masalah pendidikan. Pendidikan apunten abdi ya. Minantu sampai 14 tahun ngadidik eta di SMP di SMP 3 Gawang. 14 tahun can jadi PNS keneh wae. Eta sakumaha kerja zaman Soeharto mah paling 3 tahun 4 tahun langsung deal. Ayeuna sampai ke 14 tahun. Aduh sampai kemarin menang non PKD P3K. P3K teh berarti singkatan PNS lah. Ah, itu PNS. Pegawai kontrak. Nah, pegawai kontrak kita 5 tahun, tapi teu nyaho lamun meunang Gerindra mah teu nyaho ya. Teu nyaho. Ieu teh dari politik ya, teu nyaho lamun partai Gerindra mah. Dorong lah. Ya, eta aya dorongan di Gerindra mah. Itu. Tah eta anu kaduana, anu katiluna sim kuring jadi ulah ayeuna masalah tentang subsidi di bidang pertanian, di pendidikan. Ketua randingnya kudu aya ieu. Ulah kudu ngabutuhkeun ana wae. Terbutuh mah ayo terus ya. Pak eta mah ya kumaha ieu. Haji Danu ya. Ketua ya. Siap. Tapi aya ayeuna lamun ranting kitu kumaha. Jeung kedenger bulan puasa. Ketua ranting. Siap. Nomor rekening bae aja. Benar. Haji benar. Pak anggota DPRD. Siap. Jadi saya baru tinggal di sini 2 tahun. Kebetulan background saya adalah dari militer. Siap jenderal. Pensiunan. Dan saya akan jadi petani, jadi orang buta yang jadi petani. Untuk diketahui semua sama penduduk. Jadi orang yang saya ini tanya sama Haji Imron. Ya. Jadi saya setiap hari selama 2 tahun itu di sawah. Ya, jadi pekerjaannya di sawah. Saya ingin tahu bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan di dalam pertanian itu yang sudah dikerjakan katanya. Apa meningkatkan produksi pangan. Ternyata Pak, ternyata nihil semua ini Pak anggota DPRD. Pertama apa? Masalah air. Mana Pak Jimron? Siap. Ajar aja, Pak Jenderal aja. Bukan, jangan begitu Pak. Ini tidak nyata. Oh siap. Kalau kamu. Jadi gabungkan tanggung jawab. bukan. Sekarang di pertanian itu saya dulu masih jadi petani, dulu anak petani saya. Itu air itu bersih. Gak ada pempes, gak ada apa itu. Gak usah diam saja dulu. Ya. Jadi ini untuk diketahui anggota DPR kan fungsinya adalah pengawasan. Nah, jadi maksud saya apa? Aliran yang masuk di sawah itu adalah banyak limbah B2.
yaitu kotoran-kotoran yang dari rumah tangga. Ini untuk diketahui sama anggota DPRD. Saya 2 tahun saya setiap hari nggak ada absennya. Karena saya ingin tahu, saya mengamati bagaimana sih sebetulnya petani-petani di Kalijati. Ternyata apa yang saya temui? Aliran apa? Irigasinya itu nggak benar. Kenapa? Nggak ada istilah gotong royong. Harusnya kan kita dibersihkan. Setelah panen dibersihkan itu saluran yang bagus. Sehingga pada saat kita musim tanam kita jadi lancar. Harusnya ada apa? Orang pengairan yang nggak ada. Harusnya dia yang memperotoi. Siapa yang negor orang pemerintah kalau bukan DPRD wakil saya? Nah ini saya mau kasih masukan yang benar, nyata dan tidak saya bohong. Betul. Itu yang pertama. Bagaimana jalan keluarnya? Harusnya ditanya ini. Terus yang kedua masalah PPL. PPL itu tegur saja itu. Kerjaannya cuma ngurusin pupuk saja. Betul. Apa negara yang gaji dia ngurusin pupuk? Emangnya dia disuruh ngurusin pupuk dia? Harusnya dia ngajar itu petani. Contohnya kemarin ada masalah wewenang, masalah apa coba? Nggak ada, saya tanya. Saya 2 tahun nih, tanya Haji Imron. 2 tahun di sini saya ketemu PFN-nya tidak. Itu PPL gambar apa itu? Ini saya ngomong apa adanya ya Pak ya. Saya orang buta, saya ucapan saya, perbuatannya sama dengan hati saya. Saya tidak mau jadi orang munafik. Ya, itu yang jelas pupuknya. Masalah pupuk, contoh kayak saya. Luas tanah itu berapa sih di Kalijati? Paling 200 hektar kan tetap itu nggak akan bertambah kalau nggak dibangun. Kenapa? Saya punya tanah, saya malah nggak dapat. Sertifikat ada, bayar pajak semua sudah. Tanya Haji Imron tuh. Saya kemarin nggak dapat pupuk saya. Contoh loyo itu. Nah itu bukan kemarin saya sudah Pak, kalau saya tidak saya mau bilang cepat saya dobrak itu di mana pertanian itu tetap balik ini jadi jangan kita main-main, jangan ngomong saja. Perlu dicatat ini untuk anggota DPR. Kekurangan pupuk itu Pak. Bukan kekurangan. Apa tuh? Pupuk sudah ada tapi tidak dibagikan. Kenapa Pak Imron? Ada apa Pak Imron? Ada diskriminasi ini. Kita nggak usah munafik lah ya. Sampaikan wakil rakyat Pak. Nah, jadi saya ini coba, saya punya sawah di sini ada nggak banyak sih, cuma 3 bau setengah. Tapi jatah saya nggak ada, untung masih ada aja. Kalau nggak ada, marah ini. Dan ini itu masalah pupuk, itu coba diselesaikan. Jangan masalah kita katanya salah apa? Cek, saya sudah buat semua. Tapi apa nyatanya nggak dapat, yang dapat cuma yang orang dulu juga. Jadi di print lama. Jadi bohong saja itu. Itu yang kedua. Ya Pak ya. Terus yang ketiga, ini masalah kebersihan sungai. Itu irigasi itu kan sebetulnya fungsinya untuk apa? Untuk jalannya air pertanian. Bukan taek di situ semua. Macam situ dam ya. Coba. Jadi gimana? Apa itu coba? Apa kerjaannya itu? Camat segala itu. Kita rakyat loh, saya berhak. Saya bayar pajak. Yang ngasih makan rakyat itu sebetulnya siapa? Saya mau tanya itu yang suaranya keras tadi. Siapa deh? Rakyat sendiri. Rakyat sendiri. Yang ngasih makan itu petani, tau nggak? Petani coba. Saya nih punya sawah 3 bau setengah. Saya harus menghidupi petaninya. Saya harus penyawahnya. Semuanya dihidupi dari petani, bukan dari negara. Harusnya petani dibantu lah, bukan dibantu. Kita nggak minta dibantu duit juga. Kita minta dibantu fasilitas yang bagus.
diarahkan. Jadi yang itu yang pegawai pemerintah itu coba turunlah ke bawah, dikritik sama anggota DPRD. Kalau nggak DPRD datang, panggillah itu camatnya, suruh turun itu. Masa kotoran kayak begitu, masa Allah. Saya sampai mau bikin nanti habis panen nih, tahu nggak? Saya mau kumpulkan, saya minta itu. Yang punya sawah saya nggak bisa banyak, belum mau nggak? Bantu. Iuran. Kalau nggak mau nggak saya ngomong. Begitu saja. Kalau yang mau, kalau punya ikhlas. Maksud saya untuk dia apa? Dibersihkan. Irigasinya itu dikasih apa? Jaring. Jaring pengaman. Maksudnya pengaman. Jadi apa? Besi kan. Dan nanti kalau ada kumpulan sampah, biar itu bagiannya pemerintah. Ya. Begitu. Sampai kayak gitu coba. Rakyat yang semuanya hidup sendiri. Pajak sudah dinaikkan. Ini saya hanya 3 saja itu, Pak. Anggota DPR yang sudah lama katanya 30. Udah 4 periode, ngapain aja itu? Oh 3 tahun baru ketemu sekarang. Kalau 15 tahun baru ini ketemu. Jadi saya tidak butuh, tidak butuh apa. Yang penting kita kerja nyata dulu, Ya. nanti rakyat akan melihat. Siap. Ya toh, partai mana yang bagus? Ya. Baru nanti kita coblos. Jadinya apa dia? Kalau jadinya. Jadi nggak usah pakai duit-duitan. Wih, mantap. Jadi begitu, ngapain uang 100.000 buat bakso juga tak kenyang. Ini saya minta, ini betul, saya bukan marah ya Pak anggota ya. Ya beginilah karakter saya. Saya ingin meyakinkan bahwa rakyat kita ini sudah baik, sudah nurut. Jangan rakyat sudah baik ini tapi digil saja. Coba ini, nanti kasih tahu, catat ini. Kalau sampai nanti pada musim tanam yang berikutnya Pak Haji Imran, susah lagi saya kumpulin. Ajar Pak Gerindra. Siap. Setuju nggak? Setuju. Demo Bupati Karawang. Saya kumpulin, saya datengin itu anggota DPR. Kita datengin anggota DPR. Pak Haji baru. Karena kita punya wakil sama dia. Iya, betul Pak, sepakat. Apa itu Jabra? Saya benar ya. Coba omongan saya catat. Ini catat. Sekretaris Saya Partai. akan tunjukkan nanti kalau nggak. Saya biayai kalau nggak percaya. Karena untuk kebenaran. Betul Pak. Jadi jangan kalau untuk kebenaran kita ragu-ragu. Gak ada itu saya bilang. Ini zaman demokrasi, zaman kebenaran. Ya. Yang benar ucapkan itu yang benar. Ya. Gak usah bertele-tele begitu. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kolonel. Kolonel ya, Pak Kolonel ya, Kang Haji. Anda, saya sekarang jadi rakyat. Jadi rakyat ya. Saya cacat nih bukan karena buta, karena sakit. Cacat karena kena bom saya, mengabdi kepada bangsa dan negara saya. Orang pada nyanyi padamu negeri, jiwa dan raga saya sudah terbuktikan. Jiwa dan raga saya untuk negara. Saya kena di daerah Palopo sana. Palopo dulu ya, Palopo. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ya. Jadi begitu. Jadi saya pensiun dibiayai sama negara. Makanya saya di sini mengamalkan yaitu apa? 8 wajib TNI yang ke-8, yaitu menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kalau rakyat sulit, saya tanggung jawab. Ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Alhamdulillah saya salah satu warga Kabupaten Karawang yang hari ini masih tetap diamanahi, yang sama-sama juga saya masih diabdikan di pemerintah Kabupaten Karawang. Begitu juga dengan Bapak, ya mohon maaf, yang sama juga ini diberikan amanah oleh negara, ya, khususnya ini di Desa Kalijati, melihat secara real kondisi masyarakat Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang ini yang dikenal dengan kota pangkal perjuangan. Kabupaten Karawang merupakan lumbung padi Jawa Barat. Tentunya ini satu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Karawang dengan nama pangkal perjuangan dengan segala potensi yang ada. Kurang apa Kabupaten Karawang
kalau memang dikelola ini dengan benar. Intinya kan di situ. Insya Allah, kalau ini tidak salah kelola, tadi saya sudah sampaikan, Kabupaten Karawang ini kabupaten yang kaya. Kurang apa Kabupaten Karawang? Tapi ini dikembalikan kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Memilih pemimpin itu ya memang harus yang tahu persis mengelola pemerintah. Intinya kan di situ. Intinya di situ. Jadi pengolahan kaitan dengan potensi dari mulai pertanian, dari laut, kemudian juga dari perdagangannya, dari pariwisatanya, sampai dengan alhamdulillah mungkin Pak Haji ini ya tahu bagaimana sejarah kenapa Kabupaten Karawang itu menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Itu pasti ya. Nah, sampai Kabupaten Karawang ditetapkan seperti itu berdasarkan regulasi dari mana? Dari Jakarta, bukan ujung-ujung Karawang ini menjadi kabupaten yang sekarang seperti ini. Sedikit saya juga cerita nih Pak Haji, saya anggota Dewan itu tahun 99 Pak Haji, ketika periode reformasi. Jadi sama-sama kalau Pak Haji dengan saya itu orang kolonial. Saya udah tua, Pak Haji juga sudah tua sama. Hanya memang kalau Pak Haji mungkin bisa membaca hati saya sama. Sama. Insya Allah saya tidak punya niatan dalam artian masuk di partai politik ini yang lain-lain. Kalau saya cerita untuk duniawi, saya sudah izin kepada mertua saya. Izin saya untuk menjadi kepala cabang BCA tahun 91. Hanya orang tua saya tidak mengizinkan. Cukup bakti di yayasan. Akhirnya saya nurut. 11 tahun saya ngajar, Pak. Periode reformasi itulah baru saya masuk di politik. Satu periode, kemudian saya rehat. Satu periode, kemudian saya masuk 3 periode. Saya dari Partai Gerindra di bawah Ketua Umum Pak Prabowo Subianto. Nah, ini perjalanan karir politik saya selama 4 periode yang alhamdulillah ya, mengenal betul bagaimana kondisi khususnya terkait dengan kondisi Kabupaten Karawang. Hanya saya jujur Pak Haji, saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena lembaga ini ada 2. Ada lembaga pemerintah di jajaran bupati, kemudian kami di DPRD ini kelembagaan. Kemitraan yang harus terbangun sehingga sering saya menyampaikan, yuk kita untuk sejalan bagaimana pemerintah daerah dengan DPRD. Walaupun ya, mohon maaf, di DPRD itu kan macam-macam. Dibentuk dari anggota dewan yang punya background yang berbeda, dari kualifikasi kaitan dengan pendidikan pun yang berbeda, kemudian juga punya kepentingan yang berbeda di dalam partainya. Tetapi kalau sudah masuk ke lembaga, maka harus satu kata, bagaimana cerita pemerintah untuk rakyat Kabupaten Karawang. Kan seperti itu Pak Haji ya? Tuh, di situ ya. Kita PEM di situ. Nah, saya masuk di DPRD itu ketika masih pada Dadang Muchtar, APBD Karawang baru sekitar masih di bawah 1 triliunan. PAD Kabupaten Karawang itu tahun 99-2000 itu baru di 160 miliar. Hari ini sudah di angka 1,7 triliun. Berapa? Sudah 1000% ya? Sudah 1000%. Nah ini satu hal karena perkembangan Kabupaten Karawang. Sehingga insya Allah sedikit sejarah selama saya perjalanan 20 tahun ini di pemerintah Kabupaten Karawang. Terkait dengan perekonomian Pak Haji yang tadi sampaikan, sebenarnya Pak Haji bisa tahu betul terjadinya pergeseran dari Orde Baru, dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi ini. Ini kan pergeseran itu kepada masyarakat yang awalnya memang guyub, gotong royong, tapi dengan kondisi hari ini, inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan tidak saja ini di politik, tetapi sampai dengan kepada
tadi apa karakter sampai tingkat desa. Kalau dulu mungkin Pak Haji masih melihat, masih tahu bagaimana guyubnya antara satu penduduk dengan penduduk yang lain. Nah, ngebangun rumah dulu, kalau dulu ya mungkin masih di sini masih dilakukan. Tapi kalau desa yang lain, karena sudah ada tukangnya, kalau dulu ngebangun rumah itu bisa dalam 1 bulan bisa selesai oleh warga di sekitar kan itu. Hari ini sudah beda. Nah, inilah pergeseran kaitan budaya kita yang terima kasih Pak Haji dengan kerasnya Pak Haji tidak menampar saya, dengan kerasnya suara Pak Haji mengingatkan kita. Ini satu pembelajaran yang utuh mengembalikan kepada kita, budaya kita itu harus kembali seperti dulu. Ya, gotong royong. Jangan ini saling membiarkan, saling bantu. Ya. Jadi kalau sekarang kita ini masing-masing timbul idealisme, timbul individualisme, maka ini akan pecah. Bagaimana ini bisa kondisi? Karena kunci kalau misalnya kita ini tidak bersilaturahmi, tidak bersatu, Pak Haji dari seorang pejuang, di mana sih letak kekalahannya? Ketika Indonesia ini bisa dipecah belah, ketika ini bisa diadu dombakan, maka Indonesia akan hancur. Betul nggak Pak Haji? Itu. Insya Allah Pak Haji, masih saya ada sedikit, walaupun saya bukan TNI beneran, ya, saya bukan TNI beneran, tapi jiwa saya pernah juga di TNI Pak Haji. Itu. Sedikit walaupun hanya 3 bulan saya dididik di resimen Pak Haji, sedikit juga digodok. Itu. Insya Allah, maka saya berupaya untuk tetap saya konsisten di politik ini. Itu Pak Haji. Ya. Saya dari pertanian tetap saya jiwa bagaimana ini harus memegang teguh juga Pak Haji. Nah, alhamdulillah ya, dari rekan-rekan inilah yang tentunya menjadikan satu kebahagiaan bagi saya. Ya. Ternyata mimpi saya itu benar. Kan itu ya. Mimpi saya itu benar. Maaf Pak Aep, bukan ini mimpi itu dimarahin. Bukan mimpi ini diberikan bahasa yang tidak baik. Alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya orang ya mendengar Pak Haji tadi berbicara, orang akan kabur. Ya. Karena orang itu kalau di politik ada masyarakat yang memberikan masukan seperti itu, tidak menerima, keluar dari politik. Kasih sayang orang tua terhadap anak. Nah, itu dibuktikan, itu kasih sayangnya. Pak Haji ya tidak akan berbicara ya kalau tidak ada kebenaran di lapangan, tidak ada kebenaran di pemerintahan. Ini satu kebahagiaan bagi saya. Ya. Kalau Pak Dede ini di media tidak introspeksi dengan cerita Pak Ade, ya berhentilah dari media, benar nggak Pak? Betul. Nanti saya sampaikan. Nah, itu. Oke, siapa enggak? Ayo nak, orang gila. Ajan. Ya. Nah itu asuransi usaha tani Pak Haji. Ya, jadi asuransi usaha tani itu sudah. Bagaimana Pak Haji? Maksudnya bagaimana asuransi? Ya, jadi asuransi usaha tani itu begini Pak Haji. Kalau misalnya, ya, kalau kita kan berharap ini semuanya juga usaha tani ini kan mulus, ya, kan itu Pak Haji ya. Nah, ketika ini ada puso, ya, ketika ada puso, pemerintah itu ini sudah ada kerjasama dengan salah satu asuransi usaha tani, maka dari asuransi itu hanya memberikan mengganti itu kalau 1 hektar itu hanya 6 juta Pak Haji. Kalau misalnya ini terjadi puso dan ketika masyarakat tani itu didaftarkan menjadi salah satu peserta asuransi dari usaha tani Pak Haji. Nah, bentuknya seperti apa? Pemerintah daerah ini 80% itu sudah mensubsidi Pak Haji. Jadi 136.000 ya Kang Haji Imron ya. 136.000 itu 80%-nya itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian 20%-nya
itu oleh para petani. Nah, ini sudah jalan Pak Haji. Ini sudah jalan, ya. Biaya bibit juga ini sudah jalan Pak Haji, ya. Nah, kemudian tadi cerita, ya. Cerita kaitan dengan saluran ini Pak Haji, ya alhamdulillah nih Pak Haji. Ya. Yang menjadi konsultan di Kabupaten Karawang itu rekan saya satu alma mater, kemudian ditunjuk oleh Bapeda dan sekarang mereka sedang berusaha kaitan dengan akan menggerakkan kembali Mitra Cai, Pak Haji. Ini, ya. Nah, kalau hari ini Pak Haji itu ya masih ada saluran-saluran air ya sering ini limbah B2 ini dari masyarakat, dari rumah ini ke saluran itu Pak Haji. Sebenarnya Pak Haji ya Kabupaten Karawang ini sudah bergeser Pak Haji. Kalau dulu mungkin ini lebih Pak Haji. Ya. Sebenarnya sudah ada pergeseran yang sangat signifikan. Ya, kalau misalnya saya lewat rumah Pak Dede, Pak Haji, Pak Dede itu kebetulan rumah itu pinggir saluran di Jatisari. Dulu Pak Dede ini, mohon maaf, saya sebutkan aja Pak Haji ya, buang hajatnya itu di saluran itu Pak Haji. Kan itu ya. Nah, itu namanya Pak Dede karena belum ada WC Pak Haji. Nah, program pemerintah sudah masuk ya dari Dinas Kesehatan, sekarang ini terbangun seperti itu. Tapi karena kebiasaan ya, masih juga ada yang buang kotoran ini sembarangan. Ada juga yang memang sudah di rumah, tapi buangnya ini ke saluran, ke sungai gitu Pak Haji. Nah, tinggal kita saling menyadarkan. Kalau ke Pak Dede tadi kan ya harus sampaikan, Pak Haji betul. Saya jujur Pak Haji, saya senang ketemu sama Pak Haji. Ya. Besok Pak Haji ini jadi kampanye tentang saya Pak Haji itu, Pak Haji dan aja. Nah, ada anggota dewan sudah 4 periode ini nyalon lagi Pak Haji. Ya, nah Pak Dede, perhatikan Pak Dede, ini orang tua. Ya, ini orang tua. Ini obrolan, lain nyarekan Pak Dede. Jadi lamun Pak Dede ngerasa kasinggung, Pak Dede seorang sekretaris ya, sekretaris partai kabupaten kasinggung Pak Haji gitu, keluar Pak Dede. Ulah ngaku politikus, ulah ngaku aktivis kasinggung kuno kitu. Nah, itu ngaon. Nah, Pak Haji ya FSMR Pak Haji benar Pak Haji. Nah, jadi Pak Haji ini sudah benar-benar memberikan informasi yang baik sehingga kunaon Pak Haji punten abdi dugi ka dieu nya. Salerosna mah cerita hal yang seperti ini gitu. Ini baik bagi saya dan inilah yang akan tetap saya bawa ke sana. Tujuannya itu Pak Haji. Tuh, ya. Cerita tadi pupuk, cerita obat segala macam ini sudah disampaikan. Insya Allah Pak Haji Aming ya. Nah, gambaran-gambaran dari pemerintah daerah itu sudah ada. Bahkan tadi saya ngajak jadi petani itu ulah jadi petani unggul, ulah jadi petani daki Pak Haji. Ya, kudu jadi petani anu usaha. Nah, sababna Pak Haji insya Allah Pak Haji punya modal Pak Haji. Ya. Insya Allah. Yo, jangan enggak sebetulnya Pak Haji. Ya. Ya, karena Pak Haji ya. Ini Kang Haji Imron, Pak Haji bentar Pak Haji ya. Nanti supaya jelas nih. Supaya jelas. Kita usaha tani hari ini petani sedang tertawa Pak Haji. Ya, sedang tertawa karena biaya harganya sedang tinggi. Ya, tapi ketika ini sampai ke rumah nangis juga Pak Haji. Kenapa? Karena beras yang tadinya 8.000 per kilo sekarang sudah 11.000, 12.000 Pak Haji. Nah, itu sehingga muncullah kebijakan pemerintah itu ada impor lagi. Nah, itu persoalan. Nah, bagaimana caranya agar ada keseimbangan? Ada keseimbangan antara biaya usaha tani ini dengan produknya. Ayo, ya. Bagaimana caranya? Kita eliminir, kita efisienkan
biaya usaha tani. Tapi masih tetap misalnya masih per hektar ini misalnya 6 ton atau 7 ton. Kalau bisa ini lebih tinggi lagi. Nah, ini Pak Haji, ini sebenarnya yang ini saya sampaikan kepada masyarakat yang hadir sekarang ini. Mohon maaf Pak Haji, ini semuanya juga petani. Termasuk saya juga petani. Pak Haji alhamdulillah petani walaupun Pak Haji baru 2 tahun di sini kan Pak Haji ya. Sebenarnya Pak Haji sudah tahu betul. Mungkin di TNI ini sudah puluhan tahun. Karena betul ya kalau Pak Prabowo ngomong itu orang kuat, orang tangguh itu adalah petani ya. Karena tidak pernah mengeluh. Bagaimana logistik yang diterima oleh para pejuang itu ya kalau bukan petani siapa? Kan itu Pak Dede. Catat Pak Dede sebagai sarjana politik. Sebagai pimpinan media catat Pak. Jangan jadi provokator. Nah, udah dulu Pak Dede. Nah, itu Pak Haji ya. Itu. Nah, kemudian Kang Jaja kemana? Ya? Oh, bergeser. Oh, jadi ya, insya Allah ya Pak Haji, jadi semua runutan-runutan kaitan dengan kondisi hari ini limbah karena perusahaan yang kadang-kadang nakal di kondisi hujan mereka alirkan. Ya, itu yang memang tidak terjangkau oleh kami dan eksekusinya berada di pemerintah melalui dinas ya. Itu. Kemudian ada etika-etika lain, saya sebagai anggota dewan, kemudian juga institusi dewan tentunya kan tidak bisa seperti yang memang harus apa yang lakukan. Kita bagaimana tugas fungsi ini kan itu Pak Haji, ya artinya berada di regulasi kan itu. Kemudian hal yang lain ya terkait bagaimana Kang Jaja ini ya, Kang Jaja ya. Kang Jaja ini cerita kepengurusan, lamun keur dibutuhkan ya itu mah tinggal ngobrol nanti lah. Oke Kang Jaja? Kan itu. Nah, cerita nih mohon maaf alhamdulillah Kang Jaja punya anak 14 tahun sekarang sudah lulus di P3K kan? Bersyukur. Harus bersyukur. Belum tentu orang lainnya Pak Haji ya, belum tentu orang lain yang sudah 20 tahun, 30 tahun itu terangkat, hari ini baru 14 tahun Pak. Bersyukur. Insya Allah kalau sekarang kita ini bersyukur, Pak Haji juga ini bersyukur ya. Bagaimana dengan segala kondisinya, insya Allah berkah, benar nggak? Nah itu ya. Jadi kalau kata Pak Haji Imron, kata Pak Haji Sodikin, kata sesepuh-sepuh ini, lamun ningali batur pinter, boga ilmu, urang kudu tanggal, leres Pak Haji? Ya, harus kita. Ya, tapi lamun ayeuna ya, ningali misalnya batur beunghar, ya urang kudu naon? Ya kudu nurutan, kudu usaha. Kan itu. Jadi ilmunya di situ, ya, ilmunya. Insya Allah ilmu mau berat dibawa. Ya. Ilmu mah tiba ya Pak Aep itu mau menang kekayaan. Kajian ayeuna bagian sana. Pak Haji, punten Pak Haji, Aep ini keluarga besar di Kalijati. Ayeuna di Panggula. Orang tuana di dia turunna kaya unggul. Nya aya dijualan mah Aep terus teh Pak Haji. Tapi lamun nyaho ilmuna, ya, lamun nyaho ilmuna ngagunakeun urang bersyukur, orang tua anu ngawariskeun manfaat. Kan itu Pak Haji ya. Nah itu ya. Jadi Kang Jaja insya Allah ya, alhamdulillah abdi oge ngawal ya, abdi di Komisi 1 itu ngawal masalah itu. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan pemerintah lain yang di P3K itu bisa terangkat menjadi PNS. Kan itu. Insya Allah Pak Haji bermitra nanti ini masalah pertanian Pak Haji, masalah PPL, abdi sering ngageuingkeun Pak Haji ya. Cuma bergeser ayeuna teh Pak Haji, bergeserna naon? Ari Bareto mah jadi PPL teh bener-bener
kunaon abi hayang sakola ka pertanian, hiji ibu bapak abi memang petani, kadua anak bareto mah jadi PPA teh bener-bener Pak Haji. Sarua jeung di TNI. Lamun datang eta make Honda Win, waduh gagahna luar biasa Pak Haji. Anggota mun datang eta ka tokoh masyarakat ka kepala desa, eta bisa aya nu kabawa Pak Haji. Kan itu sejarahnya Pak Haji. Insya Allah lah ya. Nah itu. Jadi cerita pertanian ya seperti itu Pak Haji. Abdi tetap ya ke rekan-rekan di pertanian itu khususnya nih di OPT bagaimana kaitan dengan masalah hama penyakit gitu ya. Kemudian bagaimana kaitan dengan upaya nih peningkatan produksi dan sebagainya. Insya Allah Pak Haji ya. Saya sudah mencatat kurang lebih di Kabupaten Karawang kelompok tani itu ada 2.800 kelompok tani Pak Haji. 2.800. Kemudian yang sudah terbadan hukumkan untuk mengelola pengairan Pak Haji, ia nembe 84 Pak Haji. Ya. Nah, ini yang sudah tersebar di Kabupaten Karawang. Ini sudah masuk Pak Haji, punten ya. Ku abdi diuniakan ke Pak Haji. Ini sudah mulai Pak Haji. Ya, itu Cicinde sudah sedang dibangun saluran itu Pak Haji. Terus di Pengkarsari Pak Usup ya. Itu juga mau dibangun ya, yang tempo hari longsor itu ya. Kemudian Balonggandu itu dengan BBWS-nya itu sudah ya. Nah, itu sebenarnya sudah triliunan Pak Haji. Ini sedang bergerak. Nah, kalau misalnya nanti di Kalijati ini itulah mitra cai yang nanti mendapatkan swakelola terkait dengan pembangunannya Pak Haji. Doakeun Pak Haji ya, ieu masyarakat Kalijati ya supaya dapat nanti bagian untuk pembangunan tadi terkait dengan jalan usaha tani, kemudian juga tersier ini kaitan dengan saluran tadi Pak Haji. Kan itu ya, doakeun kami, saya anak muda Pak Haji. Kan itu, doakan, dukung lagi. Pokoknya Pak Haji insya Allah ya. Pokoknya tidak perlu mengeluarkan biaya nanti dari saya. Nih Kalijati nurut ke saya tokoh kan itu. Ada anggota dewan namanya Haji Danu tinggal coblos. Nanti 2024 itu Pak Haji ya. Hapunten Pak Haji, insya Allah saya nanti silaturahmi, kita banyak ngobrol. Kemudian cerita-cerita lain ekonomi, alhamdulillah saya sering sekarang bawa beras. Ini kemana saja Pak Haji. Ketika saya kunjungan, saya mengenalkan beras Karawang. Bawa juga saya keripik gitu. Walaupun ya sebenarnya keripik sabar sih hargana. Tapi kalau pemerintah daerah ini mau membiayai, mau membeli produk UMKM Kabupaten Karawang, ini menjadi market, insya Allah bakal sejahterakan itu. Bagaimana bisa kerjasama dengan Alfa Indomaret? Ini sudah mulai masuk. Itu yang saya lakukan Pak Haji. Jadi kalau cerita ekonomi, mangga alhamdulillah nyambung Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji, abdi henteu kasinggung. Alhamdulillah Pak Haji, ieu ilmu keur abdi. Ya beda jeung Dede Aep. Kan itu. Naon sababna? Duka kunaon. Pak Haji mangga Pak Haji. Mangga Pak Haji, mangga. Mohon. Cakap Pak Haji engke urang diskusinya.